Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini merupakan lanjutan dari materi Microsoft Excel. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar-dasar Microsoft Excel dan beberapa fungsi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi juga, tapi mengenai fungsi logika. Jadi fungsi logika ini sangat penting karena ketika kita menyelesaikan masalah, maka kita pasti akan memerlukan kondisi-kondisi. Jadi misalnya ketika kita membuat laporan hasil ujian mahasiswa. Nah, mungkin kita akan memberi keterangan ini lulus, ini tidak lulus. Nah, tentunya ketika memberi keterangan atau memberi label bahwa mahasiswa lulus atau tidak lulus, kita mempunyai kriteria atau kondisi atau syarat. Nah, untuk syarat-syarat tersebut, maka kita memanfaatkan fungsi logika. Nah, jadi fungsi logika ini digunakan untuk menyatakan kondisi benar atau salah. Jadi nilainya dia kualitatif ya, ya tidak atau lulus tidak lulus ya, baik atau tidak baik, dan nilai-nilai seperti yang disebutkan tadi. Nah, untuk beberapa fungsi di Excel yang mengenai fungsi logika itu yang pertama adalah fungsi if. Jadi fungsi if ini digunakan untuk menguji apakah syarat tertentu itu syaratnya itu dipenuhi atau tidak. Nah, jadi dia cara menulisnya adalah, nah jadi misalnya if dalam kurung. Nah, di sini istilahnya adalah syarat ya. Atau kalau kita lihat materi-materi di sumber lain, maka dia biasanya memberi keterangan logical test. Jadi yaitu uji logikanya bagaimana. Intinya syaratnya apa sih? Syaratnya bahwa dia itu dibilang benar apa ya. Setelah itu kita memberikan dia titik koma ya. Terus nilai kalau dia benar, kalau syaratnya itu dipenuhi ya. Jadi nilai benar. Misalnya istilahnya nilai true. Nilai true-nya apa? Nah, habis itu titik koma, ada selanjutnya adalah nilai kalau dia salah. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, kita beri keterangannya apa ya? Nilai salah. Oke. Jadi model penulisannya seperti ini. Tentunya dengan menambahkan sama dengan di belakang ya, di belakang fungsi tersebut. Contoh yang paling sederhana tadi adalah misalnya kita ambil saja ini datanya, atau mungkin kita pakai ini saja ya, tidak apa-apa. Nah, di sini kita sudah punya tinggi. Misal kita beri di sini ada keterangan atau kita saja sini nilainya ya. Nilai kuis 1. Nah, misalnya di nilai kuis 1 ini kita isi saja 80, 65, 9, 80, 83, 65, 83, 46, 79, 75. Oke. Nah, sekarang kita ingin memberi keterangan bahwa yang berhak lulus
untuk kuis 1 adalah mahasiswa yang nilainya itu minimal 80. Jadi dia itu harus 80, 81, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa memberi syarat, ya, memberi syarat. Jadi di sini saya keterangan, di sini kita tulis saja ya, lulus, keterangan lulus. Oke, berarti kita sama dengan if dalam kurung. Nah, logical testnya apa? Logical testnya adalah kalau dia lulus minimal nilainya 80. Berarti kita klik nilai ini. Nah, terus diingat, ketika membuat logical test, kita membutuhkan operator-operator. Jadi operator yang ada itu adalah lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ya. Nah, di sini nilainya harus minimal 80, berarti bisa kita tuliskan lebih besar, ya, lebih besar atau sama dengan, ya, lebih besar atau sama dengan 80. Nah, ini namanya adalah logical test, syarat, yaitu sel L46 harus lebih besar sama dengan 80. Habis itu, nah di sini walaupun saya tulis di cara penulisan di sini titik koma, tapi lihat itu tergantung lagi Excel kita. Jadi kadang ada yang pemisahnya koma, ada yang pemisahnya antar parameter adalah titik koma, ya. Jadi sesuaikan dengan Excel kalian. Nah di sini koma value if true, nilainya jika benar. Nah, berarti kalau dia adalah di atas sama dengan 80, dia disebut dengan lulus. Ini kita tulis ini lulus. Ingat ya, di ini dikutip. Jadi jangan dibiasakan dikasihkan kutip, ya, karena ini adalah teks. Di sini adalah value if false. Berarti kalau dia false, ternyata L46 itu tidak lebih besar sama dengan 80, berarti dia kurang dari 80. Maka nilainya false, berarti dia dianggap tidak lulus keterangannya. Oke. Nah, di sini kita lihat keterangannya lulus. Sisa kita klik. Nah, bisa dilihat bahwa di sini nilai 80 lulus, 65 tidak lulus, 79 tidak lulus, 80 lulus, 83 tidak lulus, dan seterusnya. Oke, jadi ini sangat bermanfaat. Karena kalau kita membuatnya manual, maka kita akan kesulitan. Maka sini, 80 kita tulis, di sini ya lulus. 65 itu kurang dari 80, kita tulis tidak lulus. Nah, jadi kita capek ya. Nah, oke. Itu untuk penggunaan if. Jadi syaratnya apa, terus nilai benar atau nilai salah. Misalnya lagi, oke, di sini ada sebenarnya namanya sapaan ya, sapaan. Sebenarnya sapaan itu tergantung juga dari jenis kelamin ya. Atau di sini kita kasih jenis kelamin. Nah, misalnya di sini L laki-laki, P, L, P. Nah, sebenarnya bisa kita buat di sini keterangan ya. Misalnya keterangan jenis kelaminnya ya. Yang lebih, kalau L kan misalnya L itu apa. Nah, bisa kita buat sama dengan if kalau selnya ini sama dengan, nah, jadi beda sama dengan
ketika membuka fungsi dengan sama dengan di sini di logical test. Kalau dia itu adalah L, nah di sini saya kutip ya, L. Nah, di sini value if true. Jadi kalau dia sama dengan L, kita kasih keterangan dia adalah F2 di sini untuk mengedit. Kalau salah, maksudnya kalau kita tidak sengaja keluar dari pembuatan fungsinya, bisa kita klik selnya itu lagi dan tekan F2. Laki-laki. Nah, ini kalau dia benar. Nah, kalau salah berarti kita kasih keterangan dia. Artinya maksudnya di sini salah itu dia ternyata bukan L. Kita kasih keterangan perempuan. Oke. Oh, ini agak typo di sebelum perempuan. Harusnya ada kutip ya. Saya lupa tapi dikoreksi oleh Excel. Yes. Nah, di sini dia pentingkan L laki-laki. Saya kita klik. Nah, di sini jadi perempuan. Jadi banyak sekali manfaatnya fungsi if ini. Oke, kita pindah ke fungsi lain. Misalnya itu ada lagi fungsi yaitu fungsi n ya. Nah, jadi fungsi n ini digunakan untuk mengevaluasi nilainya akan benar kalau semua argumen yang terpasang bernilai benar. Jadi kita harus ingat tabel kebenaran dari n dan ya itu sama. Jadi misalnya di sini tabel n misalnya di sini x, di sini y. Nah, di sini x ny ya atau x dan y. Nah, kalau di sini adalah true, maka hasilnya adalah true. Kalau di sini true, di sini false, maka hasilnya adalah false. Jadi kalau di sini adalah false, di sini true, maka hasilnya adalah false. Ya. True, false, 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 true, false. Jadi maksudnya ini benar, benar, berarti benar dan benar adalah benar. Kalau benar dan salah, ya salah. Salah dan benar, salah. Terus di sini adalah salah dan salah, maka evaluasinya salah. Oke, jadi sesuai dengan tabel N ini. Nah, misalkan contohnya, kita ambil dulu datanya nih ya. Kita ambil saja. Terus di sini ada nilai kuis 1. Nah, kita copy saja di sini nilai kuis. Anggaplah ini nilai kuis 2. Terus kita ganti ya. Kita ubah nilainya supaya ada variasinya. 70, 80, 86, sini 84, sini 75, sini
79, sini 78, ini 68, di sini 83, di sini 80. Oke. Sekarang misal anggaplah ini nilai kuis, kita punya nilai kuis 1 dan nilai kuis 2. Dan kita mensyaratkan bahwa yang berhak lulus untuk, anggaplah untuk syaratnya untuk lulus mata kuliah adalah nilai kuis 1 dan nilai kuis 2. Nah, jadi minimal harus lulus dua-duanya. Maka kita bisa menggunakan fungsi if tadi, tapi dengan memanfaatkan operator and. Ya, di sini kita akan buat dulu and-nya. Jadi di sini coba evaluasi. Fungsi n ya. Nah, di sini saya tulis sama dengan n. Nah, logical 1. Berarti logical 1-nya adalah nilai kuis 1 harus, syaratnya nilai kuis 1 itu adalah di atas 80 ya. Berarti kita saja yang tadi ya. Lebih besar sama dengan 80. Oke. Nah, dilihat di sini n itu ditulis adalah n dalam kurung logical 1 atau tesnya, logical test 1, logical test 2, nah, dan seterusnya. Berarti ini syarat yang kedua adalah nih, bahwa nilai kuis 2 70. Anggaplah di sini dia untuk kuis 2 syaratnya dia bukan 80, tapi dia adalah minimal 75. Mungkin karena dia lebih sulit ya. Nah, jadi sini kita punya dua syarat, yaitu nilai kuis 1-nya lebih besar 80 atau minimal 80, dan nilai kuis 2-nya harus lebih besar sama dengan 75. Baru kita enter. Bisa dilihat di sini false ya. Karena 80 oke, benar, tapi di sini 70 false karena minimal 75. False. Karena di sini oke di atas 75, tapi di sini tidak memenuhi. Ini false juga, di sini tidak memenuhi, di sini memenuhi. Nah, ini benar karena ini di minimal 80, ini juga di atas 75. Ini true juga. Ini di atas 80, minimal 75. Ini false dan seterusnya. Oke. Hanya kalau begini, fungsi n-nya hanya menampilkan false, false, true. Kadang kan kita ingin lihat keterangannya bahwa dia lulus atau tidak lulus. Maka bisa kita buatkan keterangan. Misalnya sama dengan if ya, dalam kurung. Nah, di sini dia logical test-nya. Logical test-nya bisa kita ambil dari yang tadi, yaitu n dalam kurung, logical test yang tadi ini. Jadi sisa kita ambil dia punya kondisinya tadi, lebih besar sama dengan 80, ini selnya H66 lebih besar sama dengan 75. Nah, logical testnya sudah oke. Nah, berarti kita titik koma. Nah, value if true, oh kalau dia kasih keterangan lulus. Nah, koma, nilai kalau salah, kutip 2 tidak lulus. Oke, baru tutup. Jadi harus jeli ya, perhatikan baik-baik. Karena tenang saja ini sesuai polanya itu dia teratur. Nah, ini keterangannya tidak lulus. Sesuai ya, false itu tidak lulus. Kalau dia true lulus. Ya. Jadi ini untuk fungsi n. Nah, selanjutnya ada di dalam Excel itu fungsi OR. Jadi berbeda dengan fungsi n. Kalau di fungsi OR, jika parameternya salah satunya benar, minimal salah satunya benar atau true,
maka hasil evaluasinya adalah benar. Jadi kalau kita buatkan tabelnya seperti ini, tabel N, kita copy saja. Nah, ini adalah kita ganti jadi tabel OR. Ini tetap ya, true, true, false. Nah, ini evaluasinya yang kita ganti. Oke. Jadi kalau OR minimal 1. Jadi kalau 2 ya dia true. Ini minimal 1 di X true, benar. Berarti dia hasilnya true. Ini sama, Y-nya true. Nah, ini harusnya ini false ya. False, false, false. Campur. Ini false. Oke. Jadi tabel OR kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, untuk penggunaannya bisa kita tambahkan di sini. Ini kita cut saja. Nah, di sini kita kasih fungsi OR. Nah, jadi kalau kita ikuti di sini sama dengan di sini syaratnya adalah kita di sini lebih besar 80. Jadi syaratnya lulus itu lebih besar 80 kuis 1 dan lebih besar 75. Oke, kalau kita pakai OR, maka yang penting kalau OR berarti apakah dia nilai kuisnya 80 atau nilai kuis 2 75, maka dia akan lulus. Jadi minimal dia, jadi syarat lulus kalau menggunakan fungsi OR ya. Misalnya kalau di OR kan ya, berarti dia minimal dia nilainya 80 di kuis 1 atau nilainya 70 di kuis 2. Jadi sering sekali kita bertemu dengan kasus-kasus seperti ini ya, yang AND, OR. Nah, contohnya kalau misal begini, saya tidak akan pergi ke kampus kalau hari hujan atau tidak memiliki uang jajan. Nah, jadi kalau misalnya hujan, nah dia tidak kampus. Kalau dia tidak punya uang jajan, dia juga tidak kampus. Jadi, apakah terjadi kejadian itu salah satunya, ya dia tidak akan kampus. Kalau dua-duanya, ya pasti dia tidak akan kampus. Jadi seperti ini. Kita buatkan sama dengan OR, sama ya. Jadi kita klik saja ini, G6, syaratnya dia 80 ya. Nanti kita cek dulu. Lebih besar sama dengan 80. Oke, sama dengan OR lebih besar sama dengan 80, nah ini kuis 2 lebih besar sama dengan 75. Baru kita tutup. Oke. Enter. Jadi dia true. Jadi kalau di fungsi N, dia ini tidak lulus, dianggap false lulusnya. Tapi kalau pakai fungsi OR dia lulus. Karena di nilai kuis 1 dia memenuhi. Walaupun dia gagal di kuis 2. Jadi tarik. Oh, jadi hampir semua lulus. Jadi dia lebih mudah lah. Hanya satu nih, Ahmad. Ya. Oke. Jadi kalau mau diterapkan juga, mau pakai if ya. Coba kasih keterangan N. Nah, berarti sama dengan if dalam kurung. Nah, logical testnya yang tadi. Yang berarti OR dalam kurung. Nah, jadi di dalam Excel itu bisa fungsi memanggil fungsi lain untuk dijadikan parameter. Ya. Jadi misalnya if. Nah, di sini logical test, tapi ternyata logical testnya dia pakai OR.
Bahkan OR ini bisa lagi dipanggilkan AND. OR ini ya. Ini besar 80, ini besar sama dengan 75. Oke, ini syaratnya. Kita tutup. Nah, berarti OR-nya sudah selesai. Lihat di sini, langsung bisa kita koma. Nilainya kalau dia benar, nah, kita keterangannya adalah lulus. Ingat dikutip, kalau dia teks dikutip. Nah, terus koma nilainya kalau dia salah, tidak lulus. Oke. Jadi ini lulus semua nih. Cuma satu, Ahmad. Oke. Jadi OR seperti itu. Kalau kita mau pakai nilai di sini juga bisa. Mau pakai nilai ini kan? Coba kita tes. Sama dengan if dalam kurung kita pakai yang n-nya saja. Mungkin langsung saja if, kan dia lulus, tidak lulus. Oke. Tidak lulus. Nah, jadi kita pakai value dia if i6. Nah, karena i6 itu dia sudah false, true ya. Sama. Saya hapus saja. Oke, selanjutnya fungsi logika juga mengenal operator not ya. Not. NOT, jadi tidak. Jadi itu dia menegasikan. Jadi membalikan ya. Misalnya sini tabel not. Nah, tabel not ini gampang, jadi sini not X ya. Jadi dia cuma 2. Kalau true di not, kalau true not true, berarti jadi false. Jadi kalau ini false, not false berarti true ya. Oke. Jadi dia seperti ini. All border. Oke. Seperti itu. Misalnya dia di sini ada parameter baru yaitu kehadirannya. Kita taruh di sini saja. Nah, di sini ada kehadiran. Oke. Jadi di sini intinya not ini adalah membalikan nilai ya. Misalnya kehadiran misalnya kalau kuliah itu kan anggaplah 16 kali ya. 16 kali. Nah, misal di sini anggaplah Adam 16, sini 13, ini 10, 12, 11, 10, 9, 13, 14, 8. Oke. Nah, kalau kita syaratkan minimal kehadiran adalah 11 ya. 12 lah ya. Misalkan untuk lulus kehadirannya itu adalah 16 ya.
Berarti di sini kita berarti dia tidak boleh kurang dari 12 ya. Nah, bisa kita kasih keterangan di sini. Keterangan kehadiran. Nah, di sini kita tulis misalnya gini, sama dengan ini kehadirannya kurang dari 12. Kurang dari 12 itu dianggap false ya. Nah, padahal kalau dia kurang dari 12 otomatis dia tidak lulus ya. Nah, di sini kita kasih not ya. Karena kalau kita pakai kurang dari 12 ya. Ini kehadirannya kurang dari 12, di sini si Adam keterangannya false. Padahal nanti false itu dianggap tidak lulus ya. Padahal kita ingin bahwa yang Adam ini lulus. Nah, padahal di sini keterangannya false karena kita mengeceknya I66 kurang dari 12. Nah, berarti ini harus di-note-kan. Supaya kita di-note supaya nilainya itu dinegasikan, dibalik. Nah, ini jadi true. Kalau kita tarik, nah, Cici itu 13 lulus. Nah, Lia tidak lulus karena 10. Ali 12 lulus. Dennis tidak. Oke. Jadi ini untuk keterangan kehadiran. Nah, jadi syaratnya lulus adalah kehadirannya harus oke. Nah, nih. Seperti itu. Ini untuk yang not. Sekarang misalnya ada kasus. Syarat kehadiran adalah syarat kelulusan adalah tadi nilai kuisnya 1 harus lebih besar dari 80, nilai kuis lebih besar dari 75, atau nilai MIT-nya di atas 70 ya, misal. Syarat lulus kuliah, mata kuliah ya. Mata kuliah. Nih. Kuis 1 harus lebih besar sama dengan ya 80, dan kuis 2 lebih besar sama dengan 75. Atau nilai ujian lebih besar dari 70. Selain itu, dia kehadirannya wajib ya, kehadiran dan kehadiran, tapi ini kehadiran dia ibaratnya syarat sendiri ya, dia harus dipenuhi, harus kehadiran dulu, kehadiran lebih besar dari 12. Lebih besar sama dengan 12. Oke. Nah, jadi kalau dibuat seperti ini ya, jadi syaratnya ini harus memenuhi kuis ya. Nah, jadi ini saya kasih dalam kurung ya. Nah. Oke. Jadi syarat lulus mata kuliah kuis 1 dan kuis 2. Kuis 1 lebih besar 80, kuis 2 lebih besar sama dengan 75 ya. Atau nilai ujian lebih besar dari 70. Jadi asalkan dia nilai ujiannya lebih besar dari 70, maka dia dianggap lulus.
Ya, karena di sini atau. Ya. Boleh ujiannya kurang dari 70, tapi dia harus memenuhi ini. Kuis 1-nya lebih besar sama dengan 80, dan kuis 2 lebih besar sama dengan 75. Nah, ada lagi syarat lain, yaitu kehadirannya harus lebih besar sama dengan 12. Jadi kalau kita buatkan dalam kurung, jadi dia seperti ini. Dan kehadiran lebih besar sama dengan 12. Oke, ini di dalam kurung kan. Nah, seperti ini. Jadi harus oke di sini dan kehadirannya harus oke. Jadi nilai-nilainya di sini. Jadi kalau ada ekspresi yang di dalam kurungkan, berarti itu harus dieksekusi dulu. Apalagi mulai dari yang paling dalam. Nah, yang paling dalam adalah ini, yang dalam kurung ini, kuis 1 dan kuis 2. Ini harus true. Kalau sudah true, baru dievaluasi atau nilai ujian. Jadi terserah hasil dari kuis 1 dan kuis 2 ini, baru dia tahukan sama nilai ujian. Kalau sudah oke mereka, baru didankan dengan kehadiran 12. Nah, apabila syaratnya seperti ini, maka bisa kita tambahkan nilai mid ya, nilai ujian. Nah, sini kita isi dulu ya. Oke. Jadi ini nilai ujian dari para mahasiswa ya. Nah, kita akan buatkan fungsinya. Kira-kira kalau dengan syarat ini siapa yang lulus? Nah, ini keterangan kelulusan akhir. Oke. Jadi pertama kita buatkan sama dengan if dalam kurung logical testnya ya kita mulai dari sini. Ya. Kuis 1. Kuis 1 ini lebih besar sama dengan 80. Ini dan ya, berarti kita tambahkan n di sini. N di belakangnya. Koma lebih besar sama dengan 75. Nah, balas kurung. Nah, ini untuk n di sini. Nah, hasil dari n ini di-OR-kan dengan nilai ujian. Nah, berarti hasil n ini menjadi parameter untuk OR. Nah, berarti kita harus taruh OR-nya di luar. Ini. Ya. Karena di-OR-kan dari hasil dari n tadi. Kuis itu. Berarti kita taruh dia OR-nya di sini. Nah, maka hasil ini menjadi parameter dia untuk yang pertama. Baru kita koma. Oke. Setelah dikomakan, habis itu nilai yang kedua. Nilai kedua itu apa? Yaitu nilai ujian. Nah, nilai ujian berarti yang ini. Koma, nilai ujian lebih besar ya. Lebih besar, bukan lebih besar sama dengan 70. Oke, berarti selesai untuk OR-nya. Nah, bisa dilihat setelah selesai OR-nya dia kembali if. Tapi kita belum selesai di situ. Tapi di sini ada kehadiran. Nah, kehadiran ini didankan. Nah, berarti kita harus nilai dari parameter OR ini, kembaliannya,
kita masukkan dalam fungsi N. Nah, makanya saya taruh lagi di belakang. Sama kasusnya kayak OR tadi. Nah, lihat di sini N, terus kita koma. Nah, ini kan parameter pertama, yaitu yang ini, kuis 1 sampai 0 ujian. Yaitu sekarang adalah kehadiran. Berarti kehadiran itu yang ini. Nah, kehadirannya lebih besar sama dengan 12. Ya. Nah, bisa itu sih. Kehadiran lebih besar sama dengan 12. Tutup. Oke, ini sudah selesai logical testnya. Sekarang value-nya kalau benar dia adalah lulus. Kalau tidak lulus. Oke, di sini keterangannya dia tidak lulus. Bisa kita cek mungkin ya. Kenapa dia tidak lulus? Karena nilai ujiannya jatuh ya, jatuh di nilai ujian. Di sini oke. 8075 ya. Dia dari sini sudah tidak lulus. 8070 itu tidak memenuhi. Ujiannya dia tidak memenuhi. Kehadiran oke. Nah, ini sama Cici gagal nilai kuisnya. Lia tidak lulus, nilai kuis juga gagal. Terus Ali lulus ya. Nilai kuisnya oke di atas 80, nilai kuis 2 oke di atas 80. Ujian oke. Kehadiran 12 oke. Nah, di sini nih. Sebenarnya misalnya kalau kita lihat Lia, dia di potensi lulus karena ujiannya 75. Ya. Hanya dia gagal di kehadiran. Kehadirannya cuma 10. Walaupun dia gagal di nilai kuis, tapi kan syarat ujiannya OR. Nah, jadi yang penting dia memenuhi ujiannya atau kuisnya. Tapi dia gagal di kehadiran. Misalnya saya tambah di sini kehadirannya, jadi 12. Nah, dia jadi lulus. Ya. Oke. Begitupun untuk Dennis tidak, kehadirannya gagal. Vika kehadirannya gagal. Rata-rata kehadiran ya. Oke. Ahmad kehadirannya oke ya. Seperti itu. Jadi itu untuk fungsi logika. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan, kalau tadi if-nya itu masih if tunggal ya. Nah, kita bisa memanfaatkan if majemuk ya. Nah, contohnya adalah, saya copy saja di sini. Dengan nilainya ya. Dengan nilai ujiannya. Oke. Di sini. Nah, misal kita syaratkan bahwa kita ingin membuat tabel mengkonversi dari nilai angka menjadi nilai huruf. Nilai angka. Nilai huruf. Misalnya 8 di atas 80 ya. A.
Di sini 65 sampai 80. B. Di sini contoh saja ya. Kita bagi yang jelas saja, 60 80 40 60 C 20 40 D 0 sampai 20 E. Ini 61 ya, minimal 61. Ini minimal 41. Nah, bagaimana kita ubah angka ini menjadi huruf? Maka bisa kita menggunakan if ya. If. Nah, nanti if-nya if majemuk, yaitu ada if di dalam if atau if berkalang ya. Istilahnya dalam bahasa Inggris nested if. Jadi if nilai ini lebih besar, kan pernah logical testnya dari 80. Nah, kan setelah syarat yaitu nilai benarnya, oh dia dapat huruf A. Nah, setelah nilai true yaitu nilai false. Nah, di nilai false ini kita tidak memberikan nilai misalnya B, C, tapi mengisi if lagi. Nah, if dalam kurung, nah berarti kan dia tidak lebih besar dari 80. Nah, kita tes lagi. Ini nilainya ini lebih besar dari 60. Ya. Kalau iya, oh berarti dia dapat B. Nah, kalau tidak, berarti kita harus tes lagi. Dia dapat apa? G81 lebih 60, habis itu kalau ternyata dia bukan 60, berarti cek dia lebih besar dari 40 enggak? Nah, sama di sini kalau dia lebih besar dari 40, nah berarti dia dapat C. Nah, kalau tidak, kita kasih if lagi, cek lagi. Apakah dia G81 itu lebih besar dari 20? Ya. Kalau iya, dia dapat D. Nah, kalau salah, kalau dia dari awal sudah dicek lebih besar dari 80 tidak, 60 tidak, 40 tidak, lebih besar dari 20 juga tidak, D, berarti dia nilainya kurang dari itu. Otomatis dia dapat E. Berarti sini kita tulis E. Nah, kita tutup. Nah, ini selesai untuk yang if paling bawah. Tapi jangan lupa tutup lagi kurungnya. Karena ini baru if. Jadi setiap fungsi itu kurungnya harus berpasangan. Ya. Oke, ini sudah menutup. Di sini sudah ditandai. Yang ini. Ini sudah, ini sudah. Sudah. Nah, ini sudah. Ini sudah. Oke, mudah-mudahan oke. Nah, dapat B. 65B, cocok ya? 61 sampai 80B.
Sisa kita tarik. Ini B, ini A, B. Nilainya bagus-bagus semua. Anggaplah ini kita mau tes nih. C itu kalau apa? Kalau dia dapat minimal 41. Kalau dia 40, ya dapat D. Kalau dia 21, tetap D ya. Nah, kalau 19, dapat D. Oke, ini untuk if majemuk. Jadi, banyak bisa kita lihat ini. Kita F2 kan, panjang. Ini harus berpasangan dan banyak-banyak berlatih dan mencari literatur. Oke, demikian untuk fungsi logika dalam Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa banyak latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.